Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tempilan ini, yang saya hormati ibu-ibu di SMP Negeri 2 Tempilan ya. Jadi alhamdulillah disyukuri Bapak jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang perpustakaan SMP 2 Tempilan ini untuk berdiskusi ya, yang merupakan salah satu proses yang harus dijalani oleh CGP Ibu Aspara ini untuk kegiatan pendampingan individu 2. Jadi kegiatan kita hari ini adalah tujuannya untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan kalimat umpam di situ. Silakan di Bapak Ibu jawab. Setelah itu mungkin dari kalimat umpam tadi mungkin akan dirumuskan menjadi visi sekolah di masa yang akan datang. Terlepas dari visi sekolah itu nanti mungkin bisa didiskusikan kembali dengan warga sekolah SMP Negeri 2 Tempilan. Nanti setelah dari rumusan visi tadi bisa juga nanti dijabarkan perilaku yang mencerminkan visi tersebut ya. Jadi saya sebagai pembuka, nanti kegiatan ini akan dilanjutkan oleh Ibu Aspareni. Itu yang pengantar dari saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bos. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna SPD sebagai pengajar praktik saya, Ibu Martini SPPKN sebagai kepala sekolah saya, Ibu Itayani, ibu-ibu juga yang telah hadir di sini. Dalam rangka saya pendampingan 2 program guru penggerak, di mana agendanya hari ini adalah membahas tentang visi sekolah kita. Jadi di sana sudah saya bagikan kalimat rumpang terkait visi sekolah kita. Ya. Kemudian di sana ada cita-cita untuk murid kita. Saya silakan Bapak Ibu kira-kira menggambarkan kedepannya itu seperti apa yang kita inginkan terhadap anak-anak didik kita di sekolah, supaya dengan harapan itu nanti bisa kita wujudkan menjadi visi kita ke depan, dan nantinya juga akan kita kembangkan lagi ke dalam misi sekolah kita, dengan harapan kita akan menemukan prakarsa perubahan yang akan membawa sekolah kita menjadi lebih baik. Jadi saya persilakan ibu-ibu untuk mengisi kalimat rumpang itu dulu. Di sana ada 6 pernyataan ya di sana. Dimulai dari yang pertama, kita mimpikan murid kita yang seperti apa. Kemudian yang keduanya, kita percaya bahwa murid kita adalah ya makhluk seperti apa, pribadi yang seperti apa. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa untuk kedepannya, kemudian atau apa yang sudah kita jalani selama ini. Kemudian yang keempat, kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa mereka seperti apa. Dan yang kelima, kita sebagai warga sekolah yakin untuk melakukan apa. Dan yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang dimulai dari pertanyaan untuk kita membuat sebuah prakarsa perubahan berdasarkan cita-cita dan harapan kita kepada anak-anak didik kita di sekolah. Silakan ibu-ibu isi terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita diskusikan. Ibu juga nanti kalau mulai rapat deh. Aku semester 6. Kita kemana-mana ya, lupa.
Yang tahun kemarin cuma kita lupa. Di tasku ada siku. Tahun kemarin makin Di nilai apa? tas. Di dalam dompet pink. Rapot toh? Nilai rapot bilang mending. Yang ibarat yang kan nilai rapot itu kan ibarat dari nilai di ulangan, nilai di selanjutnya tahun sembilan kan. Nah, nilai rapot tuh. Udah lah, yang sama-sama bela. 1 tahun ya. Yang nilai ini bila Pak, yang nilai rapot anak bila. Yang lain-lain sudah Pak, yang apa yang ijazah apa itu untuk nilai kelulusan. Mungkin hari Minggu lah ini menandakan berkas. Yang kursi Tahu kali sih. ya aku masa kasih lah bawa ke rumah boleh, isi di ruanganku boleh, nggak taruh di info kan dulu. Soalku tuh Sabtu tuh sampai sore Pak, aku ke Jempusu sampai jam 3 kegiatan. Jadi tolong di info baik lah gimana ya. Oke. Alah. Terima kasih Pak. Kalau sekolah di mana no, di sekolah orang teman harus apa? Ibu, nanti awan. Dari Jumat aku tidak ke sekolah bu. Jumat Sabtu masih Minggu. Itu orang awan tuh, alhamdulillah nanti kan. Lanjut itu tugas negara. Kalau sekolahnya di guru-gurunya kali apa gini mulai ngurus cera. Tapi udah anda tidak berani misalnya kataku selama ini pulang jam sekian. Tidak berani. Pulang sebelumnya aku tentukan. Menurut umat nih bersetia. Kita bersetia. Karena itulah kadang-kadang pun ibu misalnya dia izin kayak aku, tiba-tiba ketemu kayak aku tuh yang bisa dia pulang cepat. Jadi aku ngecek si A udah pulang kok, dia bisa izin kayak aku. Jadi aku tekankan dimanapun aku berada, kalau sampai info kayak aku, yang sampai aku ngeliat sendiri atau tahu dari orang kan bu. Misalnya kita tahu kan kita dia apa dia tuh di mana-mana, di dalam WA kayak aku di sini hanya aja. Jadi kita pertegas gitu, jadi tidak berani. Jadi aku cek kan, tidak berani satu lah yang bagus. Ini bagangan. Mungkin dia tuh ada cuma kadang agak ngerem-ngerem mungkin selaku tahu. Kadang kalau ada izin kayak kudu dia dia perantara lu. Dia lah masuk tidak itu tidak ada sebenarnya tidak tahu. Kita tidak proses yang tidak ada sedang itu. Tahu sudah. Masalah itu dia marah-marah. Memang dia diam. Sekarang tak diam ke berani bo, agak diam diinjak irak tuh sama. Ya orang berani kayak orang diam. Kalau itu kan berani ya. Kalau itu kan agak biarpun bagaimana kalau misal posisi kita bawahan atasan harus tahu bahwa kita itu siapa dan kita itu harus bagaimana. Kan seperti itu. Tahu selesai tapi banyak tahu. Kalau ke info nanti ada apa-apa kita misalnya datang jam sekian, kalau ada yang kendala apa diinfokan. Tetap kita arahkan asal kita juga tentu kalau sekolah guru juga saling koordinasi lah. Kalau sekolah tetap ada plus minus lah bu, mungkin sempurna. Memang kak. Lucu ya kadang-kadang masuk ruangan itu kayak segan ya. Bagus sama semua. Jadi lo perantara dulu kan. Mengkode bu, kalau dia anak ya hilang tak sudah, celak. Bahaya kali ya.
Padahal kita sehari-hari ngobrol sami-sami, maksudnya ketawa-ketawa, itu lain banget. segani ya artinya. Tak kalau mungkin nggak sih juga kan. Kalau Dek, Bu yang jelaskan secara terus-terusan ya jangan istilah. Mumpung ada lah, jangan diraup abu ibarat kata orang seketak-ketaknya ya dek lah Bu, ada lah. Cuma dominan banyak kan daripada pangan yang ada lah, ada Bu. Tergantung bulan lah, positif ada lah. bulan Setiap manusia, setiap manusia itu pasti ada plus minus. Iya. Kita enjoy saja lah Bu. Tapi kan bulan puasa aman kita. Bisa kita kembali sekolahnya Bu, tahu sampai kapan di sekolah ini kan? Oh, bukan sekolah kita juga kan? Masih ada pergeseran segala macam. Oke. Boy. Nah, ini kan. Kalau mau dipoto juga, oh. Ya santai-santai. Ada tripod, ada di tripod. Itu tempat cuma. Dan momen yang kamu itu di sana aku ya. Dulu aku besar tegak, tapi kena lambat, karena aku ubah miring cepat nggak? Cepat juga sih. Miring. Apalagi misalnya pesan juga cepat. Saya dekat cepatnya saja. Karena Kadang-kadang kita dari zaman sekolah dulu kan ada CBSA, catat buku sampai habis. Kalau guru kosong, apalagi guru IPS. Satu rangkum, buku. rangkum. Zaman SMA sering video pelajaran sosiologi itu album itu teks, Di terus kata-kata PS. Kata-katanya dikeluarkan dari mulut tuh sama yang dengan buku. Jadi duduk di depan, kasare kok nyari. SMA berapa lah? Di bos, di kelapa lu Oh, ada ada. gitu. Kita semua sendiri kan ya. PKN, kuliah lu PKN. Terinspirasi dari guru SMA, Pak Isan Priyo. Aku dulu mau jadi guru sosiologi, guru sosiologi geografi. Tidak saya nulis. Enggak, Oh, malah tata negara terinspirasi Ibu. zaman SMA dulu itu kan enggak apa sih. Korok. Dari guru tadi kan nyaman. Ada apa di bawah 6 lari gitu. Jadi jarang lah. Kita dulu undang-undang ke di hafal loh. Wih, pasal 33 ayat 1. Hafal berapa? Menguasai hajat hidup orang banyak, apal semua. Sekarang masih apa? Kami tuh warga negara berhak mendapat guru pendidikan PKN. yang layak. Tata negara SMA di bos tuh, menjadi Pak Isan Priyo kan tadi pemabuk, orang pengkan, pemabuk ini itu. Tapi itu lo ngajar tuh, jarang buka buku di luar kepala sebenarnya. Terus nah, udah selesai, udah ulangan di depan selesai belajar. Pemuka buku tuh Bu, kalau ada teks, kalau omongnya bahasa Inggris lah. Kalau lah inti dari segala materi itu, alhamdulillah. Tuhan dia murid itu terinspirasi juga macam itu. Sampai kan sama diplikasi. Kan ada kan? Cuma aku bilang kayak siswa nanti kami ulang-ulangan untuk bikin kepelan, no. Jadi dimanapun kita bisa bawa gitu. Benar. Sama Sama sekarang kan kayak Catatan. opera Dalam gitu. keadaan genting itu jadi jimat. Ada buat jimat. Nah, ulangan tuh buat jimat dulu. Tapi nggak dibuka di sini. Ingat. Semalam. Tapi guru dulu jarang mereka tugas bertulis-tulis. Tugas cuma ibarat mana kamu dulu Paling banyak catat. Kita paling habis per bab, paling Pak. Per bab, ulangan. Sok masuk buat tugas. Guru lain buat tugas enggak. Jadi banyak seharian tugas. Tapi dan dah bagus perkembangan zaman. secara langsung sampaikan ke siswa. Kalau aku wajib tuh per bab, kalau aku wajib per bab. Lagi memperbagi sama. Enggak banyak tugas satu tuh. Tiap bab, mid semester, ujian semester, project. Itu nggak cuma. Makanya cuma 7 ikut itu. Oh ya di Zoom. Tapi kan itu Sudah ya Bu ya? Sudah. Coba SN kan. kan Bu. Ano, di mana? Ini Bu, bacanya sendiri-sendiri saja apa di Kalau sendiri-sendiri setelah ibu dari siko-siko kalau ibu tadi dari karate misalnya poin nomor 1 gitu. Tapi langsung mau seperti itu ini.
di sini? 12 Mei. Napi aku tadi berapa tuh? Itu 14 ya Bu. Oh, napi. Apa itu tadi? Ibu Mar. 14 atau 15? Astagfirullahaladzim. 16, Umar. Ya Allah, Pak. Ya lah galau ya. Ibu 16 loh masih deh. Apa? 14. Masuk ke sini, pas sekolah. 15. Cuma enggak tahu. Tapi lo dapet cewek rolling kok. Kami yang baru-baru kelampe rolling semua. Lantar lagi rolling kan. Baru kak mana? Dek, kok jauh. Bener ide. Kami ini lah perkara di sini dan di rolling. Tahu ya. Oh, sejak berdiri sekolah ini ada mereka orang. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ikut kelas sekolah Ibu. Ibu Mila mungkin bisa dibacakan karena sudah selesai, kita rangkum bersama-sama. Satu dulu. Ya, boleh silakan. Kalimat numpang. Kita memimpikan murid yang mandiri, terampil, jujur dan peduli. Ibu Rita. Kita memimpikan murid-murid yang memiliki kepribadian yang baik, seperti keterampilan berperilaku jujur dan perilaku jujur. Ibu Devi. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, beradab, berwawasan. Ibu Mar. Kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti yang luhur, berprestasi dan berakhlak mulia. Oke, punya saya sudah tercover semua kecuali berdaya saing. Lanjut yang kedua, punya Ibu Mila, kita percaya bahwa murid adalah Sampai dia yang memiliki Sampai. Awak dia. Ibu Rita. Kita percaya bahwa murid adalah murid yang mampu menjadi generasi penerus. Oh. Ibu Devi. Ini pun nak pernah juga. Oh, siapa nak? Titip nak dari Linda. Adalah generasi penerus. Oh, gini jawab. Anak B. Oke, Ibu Mar. Yang Linda. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus yang memiliki potensi. Nah, Oh, ini ya. Macam Saling melengkapi kejadian. saya nyangkutnya tinggal di kekuatan lah, diambil semua potensi dan kekuatan. Lanjut nomor 3, Ibu Mila. di sekolah kita mengutamakan keberpihakan Keberpihakan pada murid. Ibu Rita. Di sekolah kita yang ini surat mengutamakan tulisan. kebersamaan, sikap disiplin dan penuh tanggung jawab. Oh. Oh, berarti langsung lah semua ya. Jadi kau minggu tak perlu ke. Jadi minggu tak perlu ke Ibu sekolah. Devi. Di sekolah kita mengutamakan apa yang dicita-citakan kepada. Cita-cita. Ibu Mar. Di sekolah kita mengutamakan hubungan yang baik, yang pengertian dan saling menghormati. Sepanduk kelas kelas aja mak. Habis punya aku berarti. Kerjasama bersama, sudah kebersamaan. Gotong royong. Oke, berpihak pada murid sudah. Lanjut. Nomor 3, murid di sekolah. murid di sekolah kita saya pastikan dulu bahwa mereka memerlukan bimbingan dan upaya untuk mengembangkan diri. Bimbingan dan pengembangan. Hasil lah. Ibu Rita. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka adalah Memiliki pengetahuan yang luas. Ibu Devi. di sekolah kita sadar betul bahwa sangat penting menimba ilmu di sekolah. Ya, Ibu Mar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru merupakan panutan bagi mereka. Si ada nggak punya saya nyangkut ya. Mengembangkan diri dengan maksimal.
Lanjut Bu Mila, kita warga di sekolah yakin Kita warga di sekolah yakin untuk bisa mengatakan siswa kita menjadi apa yang mereka cita-citakan. Ibu Rita, Kita warga di sekolah yakin untuk bisa membuat sekolah menjadi lebih baik. Ibu Devi, Kita warga di sekolah yakin untuk dapat menjadi siswa untuk belajar lebih giat lagi. iya, nah, Ibu Mar, Kita warga di sekolah yakin untuk melakukan hal yang terbaik demi kemajuan sekolah. Ya beda kan? Sama itu dia Ulang ya. beda-beda bahasanya. Mengembangkan semua potensi yang ada untuk kemajuan pendidikan dan seluruh warga sekolah lah, yang di Ibu Mar semua. Yang terakhir, Ibu Mila. kita dan warga sekolah ini paham bahwa segala sesuatu butuh proses. Bukan instan ya. Ibu Rita. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua tujuan yang diharapkan dari proses. Ibu Devi. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita memberikan visi misi tujuan sekolah ini. Visi dan misi. Ibu Mar. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah merupakan tempat menimba ilmu dan kemampuan. Proses perlu. Jadi proses jangan proses baik dan protes yang tidak baik jika tidak ada proses. Berproses dulu baru baru protes. Butuh proses dan protes. Proses yang baik. Jangan protes dan proses. Proses Proses. Iya. Dan protes yang baik juga, yang membangun. Ya. Jangan protes tapi tidak diproses untuk ke arah yang diproses, yang diprotes. Keren itu Bu. Proses yang baik, Bukan protes yang itu membangun. lebih ke negatif. Masukkan lah gitu ya. Masukan ibaratnya bagus butuh proses daripada protes maksudnya. Ya saya Protes. merupakan potensi yang dan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Ya. Betul. Pro artinya berpihak. Tes artinya apa? Protes. Rugi. Maksudnya itu berarti berpihak apa yang iya. Karena masukan dari guru ini kadang perlu Bu. Kadang-kadang kalau sesuatu belum terpikir. Oh. Dan masukan dari guru baru baru berkembang. Ya. Begitu no. Dibil pendisil jangan di indiot. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Kita sudah melengkapi kalimat rumpang ya, cita-cita kita untuk murid kita di masa yang akan datang. Tidak cita-cita masih di masa yang akan datang Bu ya. Selanjutnya saya ingin menghubungkan cita-cita kita ini terhadap visi sekolah kita yang telah ada. Boleh dilihat di slide. Visi sekolah kita itu adalah mewujudkan peserta didik sebagai pelajar Pancasila yang berkarakter, terampil, peduli, unggul, dan inspiratif. Seperti yang kita kenal dengan istilah terpuji. Nah, jadi menurut Bapak Ibu ya, apakah cita-cita yang tadi telah kita buat itu apakah sudah sejalan dengan visi misi sekolah kita? Berikut kita jabarkan ya, bahwa visi kita ini akan kita capai dengan misi. Tentu saja dengan misi yang akan kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Kita lihat di sini ada 11 misi. Apakah sudah sejalan dengan cita-cita kita ataukah nanti yang belum sejalan maka akan kita perbaiki, akan kita sempurnakan kembali untuk mencapai visi atau tujuan sekolah kita. Yang pertama, misi sekolah kita itu adalah meningkatkan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari melalui penerapan pembiasaan zikir, salawat setiap pagi dan salat zuhur berjamaah. Ini sudah mengcover cita-cita kita yaitu berakhlak mulia,
beriman dan bertakwa yang tadi disebutkan Ibu Mila, Ibu Rika, dan Ibu Umar. Berbudi pekerti luhur, insya Allah misi yang pertama ini sudah mengcover cita-cita kita tersebut. Kemudian yang kedua, menanamkan budaya hatam Al-Quran melalui kegiatan tadarus bersama peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan di sekolah. Hal ini Bu, kami lakukan itu setiap hari, Senin sampai Kamis, Jumat itu yasinan, karena Sabtu senam. Dengan target ini sudah banyak anak yang sudah menghatam Al-Quran, bahkan ada anak itu yang sudah 16 kali hatam Quran selama 3 tahun sekolah di sini, alhamdulillah. Insya Allah pembiasaan ini juga adalah budaya untuk menanamkan iman dan takwa, akhlakul karimah anak-anak, dan insya Allah itu menuju keberkahan dunia dan akhirat ya. Dan yang ketiga itu adalah melaksanakan pembiasaan berperilaku yang mencerminkan akhlakul karimah sesuai dengan nilai luhur bangsa. Selain daripada pembiasaan dalam agama Islam, ini juga kita kembangkan di sosial budaya dan ajaran agama yang dianut menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Karena sebelumnya kita pernah ada yang non-muslim Bu ya. Artinya yang sekolah di sini tidak hanya yang beragama Islam, tentu saja secara sosial budaya kita juga bukan hanya pribumi Bangka. Kita yang dari Sungai Dua itu banyak dari etnis Bugis Bu. Otomatis secara sosial budaya mereka itu berbeda. Dan alhamdulillah dari misi sekolah kita sudah mengcovernya menjadi sosial budaya kita yang baik, kemudian menjadi sumber kearifan kita dalam bertindak. Artinya anak-anak kita sudah arahkan untuk saling menghormati. Selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan sikap kebinekaan global melalui praktik baik, sikap sosial, toleransi beragama, suku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan sekolah. Ini adalah kolaborasi dari poin 3 dan 4. Tentu saja hal ini harus kita lakukan karena bukan hanya siswa, kami guru juga ada yang non-muslim Bu. Kalau kemarin kan Pak Medi sama Bu Juli. Tentu saja kita kebinekaan global, tentu dari etnis yang berbeda. Ya, ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Tentu saja keberagaman ini juga membutuhkan toleransi sangat. Selanjutnya visi sekolah kita jabarkan lagi di poin kelima, yaitu menumbuh kembangkan budaya gotong royong, saling asah dan asuh kepada seluruh warga sekolah melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Ini salah satunya bisa kita lihat ketika kita hari Jumat, kita ada gotong royong kebersihan setelah kegiatan yasinan, dan itu kita menjadi tim, itu dari hal yang kecil. Dan selalu kemarin dalam lomba Adiwiyata, insya Allah Bu Maria memberikan hasil yang terbaik setelah usaha yang maksimal. Mudah-mudahan di sana selalu kita tekankan untuk gotong royong, saling berbagi, ya. Yang muda saling mengasah, yang tua saling mengasihi, dan kita saling mengasuh, ya. Asih dan asuh. Alhamdulillah Bu, ini juga sudah menjadi jiwanya SMP 2, meskipun kadang-kadang ada yang marah, ada yang terkawang, ada yang ngeruceh Bu Maria, tapi itulah kita seninya kita bersama-sama. Selanjutnya visi sekolah kita sudah kita kembangkan lagi di poin ke-6, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan kewirausahaan dan mengembangkan diri yang terencana dan berkesinambungan. Nah ini berwirausaha ini Bu bisa dibuktikan mulai dari guru IPS-nya saja Bu. Di sebelah sana itu ada mesin pencacah rumput, mudah-mudahan walaupun tidak kami jual komposnya, jadilah untuk menyuburkan tanaman di sekitar SMP 2. Kemudian di profil pelajar Pancasila, di tema yang pertama kemarin, dibangunlah jiwa raganya, itu juga kami juga ada membuat produk lokal. Bahkan waktu panen karya itu banyak melibatkan UKM. Jadi pendidikan kita sudah mengarahkan ke sana, artinya jiwa entrepreneurnya itu sudah mulai kita asah. Jadi anak-anak kita ini tidak hanya pengetahuan, mudah-mudahan kalau di K13 ada prakarya Bu ya. Kalau sekarang kan tidak ada lagi ya. Tapi untuk di TIK juga anak-anak kita tidak buta, mereka itu sudah mulai bisa mengkolek TIK mereka, misalnya seperti membuat iklan kayak kemarin minyak kita Bu ya,
sudah bisa mereka bikin iklannya sendiri, label sendiri, alhamdulillah. Selanjutnya di poin nomor 7, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan pada peserta didik yang memunculkan daya nalar kritis dan kreatif melalui strategi dan metode dan konsep pendidikan yang memerdekakan. Nah, ini alhamdulillah Bu, karena saya kan yang ketiganya ikut CGP, karena warisan dari Pak Wok dan Pak Medi. Alhamdulillah kami ketika supervisi, beliau juga sudah menekankan itu untuk melaksanakan pendidikan yang memerdekakan rumah ya. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lagi. Poin ke-8, menumbuhkan semangat berkompetisi dan bermental juara secara intensif kepada seluruh warga sekolah melalui kegiatan lomba-lomba baik dalam bidang akademik maupun akademik. Alhamdulillah Ibu guru PAI kita kemarin kita memenangkan Bu. Insya Allah kita ke jenjang berikutnya Bu ya. Kita 4 yang lomba 4 itu menggondol semua di musabaqah tilawatul Quran Bu ya. Alhamdulillah. Terus juga untuk opsi, alhamdulillah insya Allah go nasional tuh Bu ya. Walaupun tidak tahu nanti hasilnya, mudah-mudahan kita bisa usaha maksimal. Artinya secara akademik maupun non akademik kita selalu berjuang ke sana untuk bisa bersaing secara regional maupun global. Mudah-mudahan sampai global. Next. Ya, yang ke-9 itu misi kita dalam merangkul dari 3 misi itu adalah mengembangkan wawasan lingkungan kepada seluruh warga sekolah agar bersekolah hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan kegiatan 7K dan kelas bersih. Tentu saja ini Bu setiap hari, karena setiap hari itu ada koordinator masing-masing yaitu wali kelas. Artinya ini bergerak bersama, jadi kita tidak tertumpu hanya pada satu orang, karena anak-anak di sini ada kegiatan selain Jumat bersih itu langsung bisa kita hubungkan ke poin 10, membudayakan karakter peduli lingkungan dengan menerapkan program selasi sekolah selalu bersih. Jadi setiap hari itu karena kami banyak pohon, tentu saja banyak sampah daun, maka selasi ini tiap hari harus dilaksanakan. Kemudian ada plusnya untuk secara keseluruhan itu ada Jabar Jumat bersih. Banyak singkatan. Iya, seharusnya itu sabar dulu Bu ya, karena kita ubah Jumat maka dia jadi Jabar Jumat bersih. Dan mudah-mudahan sampah ini bisa dikelola dengan baik. Kalau yang organik insya Allah mesin pencaca jadi pupuk. Kalau yang Jubar ya, Jumat yang masih bisa jaga. Jubar ya. Oke, lanjut. Dan yang terakhir adalah menggalakkan penggunaan media pembelajaran dan mengembangkan sistem penilaian berbasis IT. Nah, kebetulan tadi ulangan anak-anak ini sudah menggunakan aplikasi yang Quizzes ya, pakai Quizzes. Jadi kita sudah mulai. Jadi beberapa mata pelajaran ada yang secara manual seperti bahasa Arab kita masih belum bisa mengcombine dengan teknologi. Tapi tadi PPKN sudah menggunakan Quizzes. Yang kemarin itu sudah menggunakan aplikasi yang pakai barcode untuk asesmennya, jadi tidak perlu repot-repot lagi. Jadi kita secara bertahap IT itu sudah mulai dikembangkan. Nah jadi menurut Bapak Ibu, kita ada Bapak yang nggak ada ya, Ibu semua. Dari visi kita, saya rasa untuk visi itu tidak ada masalah Bu ya, karena dari awal inilah visi kita yang sudah kita jadikan cita-cita kita bersama dan tujuan kita bersama dalam sekolah kita. Perlu perubahan. Tahun kemarin kan berubah. Iya, inovasi. Baru ini kemarin bukan Iya. Oke, di sini saya bacakan rangkuman dulu ya, secara keseluruhan dulu. Tadi kita meskipun tidak secara keseluruhan karena kawan-kawan ada yang ngawas, jadi saya bacakan dulu rangkuman secara keseluruhan kalimat rumpang cita-cita kita untuk murid. Jadi poin yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang mandiri, terampil, peduli, berakhlak mulia, jujur, cerdas, berwawasan global, kemudian berdaya saing, dan menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, mungkin nanti bisa kita selipkan di sana nanti. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki bakat alami, kemudian memiliki potensi dan kekuatan, tentu saja ya, yang bisa kita kembangkan untuk mencapai tujuan mereka.
Yang ketiga itu sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid, kebersamaan, disiplin, tanggung jawab, cita-cita, kemudian saling menghargai, bergotong royong. Ini tadi poin saya. Kemudian yang keempat, di sekolah kita sadar betul bahwa kita memerlukan bimbingan dan tuntunan dalam mendidik anak didik kita. Kemudian agar anak-anak didik kita memiliki pengetahuan yang luas, guru menjadi panutan dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa. Kemudian poin yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk mengantarkan siswa kita mengembangkan potensi sekolah kita lebih baik, kemudian untuk mewujudkan tujuan terbaik dan kemajuan sekolah. Yang terakhir, kita warga sekolah paham bahwa semua butuh proses untuk mewujudkan visi dan misi kita, tempat menimba ilmu, melakukan proses yang baik dan protes yang membangun, serta mengembangkan potensi dan kekuatan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Nah, jadi apakah menurut ibu-ibu, apakah visi kita itu sudah menggambarkan dari cita-cita kita untuk murid kita di masa depan? Bagaimana Ibu Mila, Ibu Nika, Ibu Juli, Ibu Mar, Ibu Mega? Apakah perlu ada perubahan terkait visi kita? Karena Bu Mar tadi kena paradigma baru, maka mungkin visinya baru juga. Mungkin dari kata terpuji itu ada poin yang kita tambahkan lagi untuk menyempurnakan. Masih ke sana kita ya, berarti kita ya simpulkan bahwa visi yang sudah kita buat selama ini itu sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid kita dan cita-cita kita bersama, ya. Oke, mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu bisa kita ke pertanyaan satu, ya. Kita anggap apakah visi sekolah kita sudah selaras, berarti sudah selaras ya. Oke, ini saya ambil beberapa laporan di awal, Bu. Itu adalah kegiatan positif pagi-pagi sebelum masuk kelas, ya. Kemudian gambar yang kedua itu adalah pembelajaran yang sudah berbasis IT, insya Allah mungkin bisa diteruskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada yang ingin disesuaikan dari visi? Kita anggap deal ya, tidak ada yang ada masalah ya. Kemudian untuk inisiatif perubahan, ya, apakah inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah kita itu terkait dari visi, dari jawabannya adalah misi. Apakah dari 11 poin tadi ada yang masih perlu kita tambahkan untuk mendukung visinya? Aman ya? Oke, itu Bu, foto yang saya masukkan itu adalah pembelajaran yang dilakukan Bu Mila. Ini adalah berbasis permainan, jadi kita sudah menggabungkan konsep dalam pembelajaran yang menyenangkan. Itu adalah pembelajaran dengan metode tampang dukung. Jadi ya, itu adalah, kalau dari saya itu adalah one shot question namanya. Jadi anak yang kena tangkap itu kan dapat pertanyaan. Kalau saya pakai snowball, lempar bola, siapa yang kena dia yang jawab pertanyaan. Itu kalau di pelajaran saya. Alhamdulillah itu di bawah itu ada siswa kita yang sangat berprestasi, dan alhamdulillah saya mengikuti anak ini sekarang duduk di SMK kelas 11. Kemarin terakhir dia memenangkan lomba film pendek tingkat provinsi juara 2. Alhamdulillah 10. Kelas 10 ya? 10 Oh 10 ya? Oh ya, salah saya. Tapi alhamdulillah Bu ya, anak kita ini Bu ya, Dari SMP memang anak itu. luar biasa. Padahal anak ini Bu diam, nggak pala bunyinya dulu. Keluarga mampu? Sedang saja. Tapi orang tuanya sangat mendukung. Selanjutnya itu untuk inisiatif perubahan, apakah bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi kita dapat tercapai. Nah, jadi apakah perlu kita tambahkan? Ini terkait Bu, mungkin melibatkan komite Bu Maria. Tapi mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita lebih bisa proaktif
interaktif lagi Bu Maria. Mungkin cita-cita kami Bu, karena ada drum band, mungkin kami kemarin sempat sama Bu Mar berdiskusi bagaimana cara menghidupkan drum band kembali. Mudah-mudahan lah, karena itu sebenarnya tidak hanya untuk ekstrakurikuler tapi menyalurkan apa ya, jiwa seni anak-anak, kemudian sebagai daya tarik juga Bu Mar ya. Anak-anak kalau masuk SMP 2 ada drum band, SMP 1 nggak ada, orang lari ke sini. Mudah-mudahan. Jadi ada satu drum band. Ada yang masih. Kemudian yang terakhir itu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Tentu saja mudah-mudahan nanti dari rangkuman ini nanti ya bisa kita buat lagi langkah-langkah konkret. Nah itu kemarin Bu ada foto kita berdiskusi dengan orang tua dan guru-guru terkait apapun permasalahan yang ada di sekolah, termasuk masalah anak-anak yang kata saya tadi stadium 1, 2, dan 3. Saya rasa itu saja. Terima kasih ya untuk kalimat rumpang yang sudah dicita-citakan. Mudah-mudahan nanti untuk prakarsa perubahan yang baru, mudah-mudahan nanti kita bisa tambahkan di misi kita. Terima kasih banyak. Salam dan bahagia. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada TP saya, Ibu Ratna SPD. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aspareni. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sudah mendiskusikan ya tadi kalimat-kalimat rumpang dalam tujuan mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah di masa yang akan datang. Paling tidak Bapak Ibu mungkin sudah ada gambaran kalau seandainya nanti mau merubah visi misi ya, paling tidak mungkin itu dijadikan sebagai pedoman. Jadi harapan kita ke depan itu seperti apa. Jadi seperti memang dari pengalaman saya waktu di CGP Angkatan 5, memang sekolah ini asetnya banyak ya Bu Martini ya. Aset terbanyak dari dulu mungkin ya. Mungkin sampai sudah mulai tergerak dan menggerakkan. Mungkin ke depannya biar lebih maksimal lagi dengan kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, bagaimana nanti biar visi sekolah yang dicita-citakan di SMP Negeri 2 Tempilang ini bisa lebih maksimal lagi. Dengan sekarang sudah berbagai macam prestasi didapat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Semoga kedepannya nanti bisa lebih maksimal lagi. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Juliana Sianturi, guru SMP Negeri 2 Tempilang. Ibu Aspareni telah melakukan diseminasi tentang visi dan misi di sekolah kami. Menurut saya, visi dan misi di sekolah kami sudah sesuai dengan harapan dan cita-cita yang kami harapkan terhadap peserta didik kami. Semoga akan terrealisasi untuk masa depan, untuk tercapainya cita-cita tersebut. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megan Yarnawati. Saya salah satu staf di SMP Negeri 2 Tempilang. Terkait diseminasi yang dilakukan Bu Aspareni tentang visi dan misi yang dilakukan di sekolah kami telah sesuai dengan harapan dan cita-cita kepada murid kami, semoga bisa direalisasikan sesuai harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.